Halo Foodies, sore-sore gini di lapangan cuaca mendukung emang paling enak buat olahraga Foodies. Let's go! Wih, Yudit lagi kesambet apaan nih? Semangat banget jam segini udah nyari keringet. Biasanya lagi mager kayak Foodies di rumah, ya nggak sih? Canda Foodies. Tapi beneran deh, olahraga tuh emang penting banget loh buat meningkatkan imun tubuh kita. Kalau tubuh sehat, jajannya juga pasti semangat. Oke, sekarang saatnya kita cari jajanan lazis yuk buat memulihkan energi nih. Chinese food kayaknya sabi lah, biar sesuai tema makan receh hari ini. Oke? Lagi pada makan nih. Iya nih. Makan apa nih yang merah-merah nih? Ini nasi goreng buah bit. Nasi goreng? Buah bit? Iya. Dicampur gitu? Iya, betul banget. Terus ini Kak, gabung. Boleh gabung? Boleh. Foodies, pas banget Foodies. Olahraga, perut lapar, diajakin makan. Gratis, nggak pakai cari warung. Langsung aja. Boleh nih ya? Boleh. Permisi. Oke. Wah, Yudit beruntung banget nih. Perut kosong langsung sikat Dedit. Ngomong-ngomong apa nih menu piknik hari ini? Wih, ini makanan apa aja nih? Ada udang, ada ini nasi goreng buah bit, terus ini tadi kan gurami. Wih, menu pikniknya seru dan unik banget nih Foodies. Ada nasi goreng beetroot, udang saus kari, dan ikan saus XO. Nah, siapa yang udah pernah cobain nasi goreng beetroot? Penasaran ya sama rasanya? Gimana nih menurut Yudit? Enak gak? Enak banget Foodies. Nasi gorengnya pulen gitu, tapi bumbu-bumbunya kayak bawang, micin, cabai terasa banget Foodies. Dan yang bikin unik itu buah bitnya. Ada sensasi yang beda gitu dari nasi goreng biasa. Ini memang nasi goreng yang beda dari yang lain Foodies. Bumbunya khas banget masakan oriental yang gurih-gurih asin. Tambahan buah bitnya memberikan sensasi segar yang jarang banget kita temukan di nasi goreng pada umumnya. Jadi penasaran kan gimana sih cara ngolahnya beetroot menjadi nasi goreng yang lazis kayak begini? Kalian Kak cobain ada ikan gurami saus XO. Boleh nih? Boleh dong. Foodies, akhirnya ditawarin juga. Udah dari tadi gue liatin. Nah, kalau yang satu ini gurame saus XO-nya nih Foodies. Saus XO adalah saus khas Kanton dan Hong Kong. XO adalah kepanjangan dari extraordinary alias luar biasa. Wah, kalau gitu soal rasa harus dibuktikan nih. Beneran extraordinary nggak nih? Terus bumbunya terasa banget. Manis, sedikit pedas. Enak banget Foodies. Bagi penggemar makanan Chinese, pasti udah gak asing lagi dengan rasa saus yang satu ini. Cita rasanya emang khas banget ya. Gurih, pedas, dan sedikit ada rasa segarnya yang menggugah. Gak heran sih kalau saus ini diberi nama saus luar biasa. Apalagi dipadu dengan ikan gurame yang punya rasa daging cenderung manis dan berair. Teksturnya juga garing banget di luar dan lembut di dalam. Wih, ini sih perpaduan yang ciamik nih Foodies. Kak, jadi tempatnya jauh gak sih? Enggak kok Kak, di situ dekat. Deket ya? Iya. Jadi Foodies, saya di sini udah nyoba nasi goreng buah bit dan juga ikan gurami. Enak banget Foodies. Saya jadi penasaran nih, pengen lihat proses pembuatannya. Makasih ya udah diajakin makan. Saya mau ke tempat buatnya dulu. Nanti kalau makan-makan lagi ajak lagi ya. Makasih Kak. Akhirnya sampai juga Foodies di warung makan Zuan 88. Ini nih, rumah makan yang jual nasi goreng bit jumbo. Jangan lama-lama Foodies, saya udah lapar. Langsung kita ke dalam. Wah, ini dia nih Foodies, dapurnya Zan 88. Waktunya kita ngintip yuk, rahasia apa sih nih dari kelezatan nasi goreng buah bitnya? Oh, ini buah bitnya, Chef? Iya, itu buah bit yang udah kita parut, kita kupas kulitnya. Bahan nasinya banyak banget Foodies. Ini mah buat 5 orang saya rasa cukup. Lebih. Langsung aja Chef, kita masak nasi goreng buah bit. Pertama-tama, tumis bawang putih hingga harum, lalu masukkan nasi dan tambahkan telur. Bener kan nih Chef? Cara ngaduknya Chef? Digoyang-goyang. Biasanya saya buat nasi goreng nggak sebanyak ini Chef. Luar biasa nih. Wah, Yudit penasaran ya mau masak nasi goreng jumbo. Nah, loh bisa nggak seluas Chef Aziz? Jangan mau kalah dong, Dit. Gini Foodies, ternyata di buah bit tersebut selain mengenyangkan juga menyehatkan. Kata chefnya sendiri tadi mencegah kanker. Nasi gorengnya udah ada karbo.
Itu dari telurnya udah ada protein. Buah bitnya mencegah kanker. Lengkap banget foodies. 100 buat Yudit. Buah bit memang bisa membantu untuk mencegah penyakit kanker. Soalnya buah bit ini termasuk salah satu jenis buah yang tinggi banget akan kandungan antioksidan. Selain itu, beberapa penelitian juga membuktikan bahwa ekstrak buah bit mengandung pigmen beta lain yang dapat mengurangi pertumbuhan sel kanker prostat dan payudara. Chef, boleh lanjutin? Udah mulai pegel ya, Dit. Nah, kalau telur dan bumbunya udah tercampur rata, tambahkan buah bit dan aduk-aduk lagi. Ini foodies, buah bitnya udah dicampur, warnanya beda sekali foodies. Biasanya nih, kalau nasi goreng, warnanya kalau nggak coklat, putih kekuningan. Ini foodies, lebih ke ungu-unguan, ada merahnya juga. Wah, luar biasa foodies. Terakhir nih, biar makin sedap, tambahkan garam dan lada ya foodies. Kemudian masak hingga semua bahan dan bumbunya benar-benar matang. Smells good! Ini dia foodies, nasi goreng jumbo buah bit. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Foodies, kalian tim martabak telur apa martabak manis nih? Masih pada bingung ya nentuin pilihan? Atau jangan-jangan dua-duanya? Tapi kali ini kita bukan mau kulineran martabak biasa. Soalnya ini diimpor langsung dari negeri Tiongkok. Katanya sih kuliner yang namanya Tanping alias tea sandwich ini populer banget jadi street food di sana. Nah, ini dia foodies, tea sandwich atau yang disebut juga sebagai tanping. Jadi ini tuh kuliner yang populer banget sebagai street foodnya Chinese. Mau tahu ini makanannya apaan? Langsung aja kita samperin. Kokonya lagi bikin. Tanping adalah sebutan untuk martabak telur khas Chinese food. Tan yang berarti telur dan ping yang berarti kue. Tepatnya nih, telur yang dibalut kulit dari tepung dan dikreasikan dengan beragam isian. Di daerah asalnya, tanping memiliki isian daun bawang, telur, tuna, keju, daging atau jagung dan bebas dikreasikan sesuai selera. Nah, kalau di kedai ini sih ada pilihan isian jagung, keju, telur, dan beef. Pertama kita aku mau bikin yang egg cheese beef. Pertama ngapain dulu nih? Kita ada dua varian loh, yang biasa sama yang crispy. Oh, foodies. Jadi di sini tuh tanpingnya ada varian yang dipanggang biasa sama satunya crispy itu digoreng ya? Iya, digoreng. Tanping yang disediakan di sini ada dua varian foodies, digoreng atau dipanggang. Proses pembuatannya gak jauh beda sih sebenarnya. Pertama adalah membuat kulitnya. Mirip kayak martabak telur Indonesia nih. Adonan tepung yang sudah dicampur daun bawang digiling tipis. Lanjut dipanggang menggunakan api kecil selama kurang lebih 5 menit. Karena kulitnya tipis, ini harus hati-hati ya foodies, jangan sampai robek ataupun gosong. Nah, kalau foodies pesen yang varian goreng, kulit ini dimasak dalam wajan berisi minyak panas sampai betul-betul matang. Kok kan kalau ini tuh kuliner khas Taiwan ya? Nah, berarti Koko pernah belajar di Taiwan dulu? Iya, ya belajar dulu di sana. Berarti emang belajar cara bikinnya dulu, baru sekarang jualan di Indonesia ya? Kalau kulitnya udah kecoklatan, next kita bikin telurnya deh. Gak perlu ditambahin bumbu macam-macam loh, langsung aja tuh dimasak foodies. Jadi foodies, bukan cuma kulitnya aja yang dibikinnya lebar, telurnya juga harus lebar karena ngikutin bentuk kulitnya itu tadi. Telur yang sudah setengah matang ini dicampur dengan keju dan kemudian dibalik agar kedua sisinya matang secara rata. Baru deh tuh digabungkan dengan kulitnya. Lanjut, kita kasih isiannya ya. Mulai dari diolesi menggunakan saus khusus, terus ditambahin dengan selada, dan kemudian isian tambahan yakni beef. Nah, tanpingnya sekarang bisa disajikan nih dengan cara digulung atau hanya dilipat ya foodies. Wow, foodies banyak banget nih, udah ada 3 menu di depan aku. Yang ini egg cheese beef, yang ini egg cheese, dan yang ini nih egg cheese juga, tapi dia ada topping jagung dan juga digoreng. Kita cobain yang mana dulu ya? Yang ini dulu. Oke, kita makan ya. Foodies, juara yang ini tuh. Jadi rasa sausnya tuh aku kira kan kayak
di atasnya itu cuma saus sambal biasa, tapi ternyata dia cita rasa sausnya bukan cuma pedas, bukan cuma kalau saus itu kan agak kecut. Ini juga gurih, jadi dari sausnya itu makin menambah kayaknya rasa. Begitu gigitan pertama, wih rasa sausnya juara, langsung mendominasi. Racikan saus yang khusus ini nggak bisa disamain kayak saus kaleng-kaleng yang lain ya foodies. Rasa gurih dan sedikit pedasnya itu makin menambah nikmatnya dari Tanping. Nah kita lihat nih foodies, jadi kalau dibilang martabak telur enggak juga, dibilang kebab juga enggak, ini lebih mirip lumpia nih. Karena kalau kita lihat kulitnya tuh lebih tipis, jadi kalau kita kunyah itu nggak berasa banget tepung-tepungnya, jadi lebih mirip lumpia. Dan ini dalamannya juga itu telur sama kejunya tuh dua-duanya meleleh dan super lembut dicampur sama sausnya yang hauce. Ini emang enak banget nih foodies. Meski dipanggang dan sekilas bentuknya lebih mirip kebab, kuliner Chinese yang satu ini punya ciri khas tersendiri loh foodies. Kulitnya yang lebih tipis bikin isiannya jadi terasa lebih menonjol. Rasa dan tekstur dari keju serta telur di dalamnya, jadi bintangnya foodies. Nah foodies, yang ini udah selesai, kita coba yang ini nih. Coba dilihat bentuknya mirip apa nih? Kayak martabak telur. Iya kan, tapi ini tuh kuliner khas Chinese yang juga di sana tuh populer banget sebagai street food. Karena dia tuh juga nih, kita lihat nih pinggirannya tuh garing banget dan juga divariasiin karena dia isiannya ada jagung juga, ada telur dan sama nih ada seladanya. Kalau yang tadi kita makan pakai sumpit, ini mah pakai tangan aja ya. Nah, kita coba original ya foodies ya. Nyobain yang dipanggang udah, sip. Yang digoreng juga nggak boleh dilewatin dong karena kulit yang lebih garing. Tanping ini nggak digulung, cuma dilipat aja foodies. Mirip kayak crepes ya. Jadi saking crunchy-nya tuh, di luar kulitnya tuh sampai kayak garing banget nih foodies. Dan juga isiannya tadi kan beda ya. Kalau yang tadi itu cuma telur sama keju, ini ada jagungnya nih foodies. Jadi kalau kita gigit nih, jagungnya berasa meletus-meletus di mulut, ditambah sama tekstur kulitnya yang garing banget nih foodies. Wah, yang ini lebih enak, lebih nikmat, lebih endes. Nih ya foodies. Dan jangan lupa sausnya. Buat foodies yang suka crispy garing-garing endes, aduh kalian kayaknya wajib banget cobain yang varian goreng nih. Kulitnya renyah abis dan bikin tekstur tanpingnya jadi terasa ramai banget di mulut. Apalagi dipadukan sama isiannya, makin endelita, no debat deh. Kita lihat dulu nih isiannya. Bedanya sama yang tadi, kalau tadi itu ada telur dan kejunya, ini di dalamnya ada beefnya juga nih dan juga selada. Nggak lupa ya. Kita cobain ya. Ini lihat deh kulitnya kemana-mana foodies. Jadi karena tadi gulungnya lebar banget nih jadinya kayak gini nih. Jadi kalau dibandingin sama yang tadi egg cheese dan ini ada beefnya, lebih gurih yang ini dan juga tekstur dagingnya meskipun tadi tipis ya, itu berasa. Jadi saling melengkapi juga ini foodies. Kulinernya sih boleh street food, tapi isian beefnya nggak bisa diremehin nih foodies. Apalagi rasa dagingnya juga nampol, jadi semakin melengkapi beragam isian lainnya. Satu kata buat yang beef deh nih, endelita alias lazis. Sausnya ini yang bikin beda nih foodies. Jadi kalau misalnya kita makan martabak telur itu kan ada kuah khususnya. Nah, kalau di sini kunciannya di sausnya nih foodies. Ini yang bikin makin gurih. Martabak telur khas Chinese dengan saus andalannya ini kayaknya wajib masuk ke wishlist kalian. Meskipun baru buka setahun foodies, tapi penggemarnya udah banyak loh. Selain rasanya yang unik, harganya juga receh. Mulai dari 12.000 aja, foodies sudah bisa cobain kuliner kaki lima ala negeri panda yang andelita. Namanya juga makan receh, biar menu receh, tapi rasanya nggak recehan dong. Ni hao ma foodies. Ih, cakep nggak tuh bahasa Mandarin aku? Kalau udah denger bahasa kayak gini, bawaannya kayak langsung kepengen jajan Chinese food ya foodies. Gimana kalau kita cari makanan ala Tiongkok hari ini? Sip! Warung makan gerobakan yang ada di kawasan Tanjung Duren ini kabarnya sih kayaknya wajib banget dicobain. Katanya makanan-makanan ala Tiongkok di sini rasanya beda karena sudah disesuaikan sama selera lokal. Asik nggak tuh? Cus, kita meluncur yuk! Wow, menarik banget nih foodies.
Chinese food mamo dan gerobakan lagi. Oh, pertama kali nih saya lihat nih Chinese food tapi gerobakan. Oh, masnya lagi bikin nasi goreng nih kayaknya nih. Komplit lagi lihat nih menunya. Makin penasaran. Kayaknya kita lihat yuk. Sesuai dengan nama warungnya, pemilik sekaligus kokinya ini memang Mas Mamo sendiri foodies. Saking spesialnya, warga sekitar sih udah hafal banget tuh sama racikan tangan dinginnya Mas Mamo. Dengar-dengar, warung Mas Mamo ini udah ada sejak tahun 2002 alias udah 20 tahun yang lalu loh. Ayo, kemana aja nih kita foodies? Kalau bisa eksis sampai sekarang sih, itu artinya rasa tetap terjaga dari dulu sampai sekarang. Jangan heran ya foodies, soal ini emang Mas Mamo dulunya merupakan chef di restoran Chinese food yang terkenal. Nah, sebelum di sini apa Pak? Dulu Usahanya kerja di rumah makan. sebagai chef juga. Pertama asisten. Oh, jadi keluar bikin sendiri. Oh, ini chef ternyata. Berarti rasanya harusnya nggak main-main nih Pak. Dulu makanannya Chinese food juga Pak? Iya. Chinese food ya? Oh, mantap sedih. Paten, ternyata gosipnya sesuai 50 fakta porsi. ya foodies. Pantes aja walau cuma warung gerobakan, menunya termasuk komplit plit-plit kayak resto agak unik ya, beneran. foodies ya? Ada fuyung hai, nasi goreng, sapo tahu, capcay, ifumi, ayam kluyuk, dan masih banyak lagi. Mantap banget nih ya. Kalau gitu kita pesan yang berbeda aja. Gimana? Kita pesan sapo tahu, fuyung hai, dan ifumi kali ya. Terus selain mesen nih, gimana kalau kita bantu masak aja ya foodies? Aha, sapo tahu kayaknya cocok nih. Seperti biasa, untuk makanan Chinese food, geprekan bawang putih jadi andalannya. Baru abis itu potongan ayam, daun bawang, wortel, jamur, irisan sawi, bakso, dan pastinya tahu sutra yang telah digoreng sebelumnya. Wah, kacau nih foodies, sampai batuk-batuk, asapnya yang keluar tuh Mantap, banyak foodies. banget. Mantap. Tapi pastinya asap yang bikin perut semakin bunyi-bunyi. Lanjut, sapo tahunya diberi perbumbuan khas Chinese food. Ada minyak ikan serta kecap asin. Supaya nggak cepat gosong dan berkuah, kita kasih air secukupnya ya foodies. Tambahan bumbu lainnya pakai garam, kecap manis, saus tiram, dan merica bubuk plus pakai gula. Ya, gula digunakan sebagai pengganti penyedap Pakai gula rasa. juga, Pak, ya? Sip, semua racikan makanan Mas Mamo anti mecin-mecin loh foodies. Cakep ya. Nah, ini ciri khasnya makanan Chinese food. Pasti penggorengannya seperti ini Pak ya? Pelat. Ini pelat apa Pak? Besi, baja. Oh, baja. Oh. Kenapa harus ini sih Pak? Panasnya tahan panas. Oh, karena dia lebih tahan panas. Nah, Harus menggunakan plat baja karena makanan Chinese food dimasak dengan api yang besar dan memasaknya juga cepat foodies. Yang terakhir tinggal diberi tepung tapioka cair untuk bikin kuah sapo tahunya jadi kental seperti ini. oh, gitu. Dan sapo tahu pun udah Ini siap aja buat ya. disajikan. Ini saya Cepet magang banget sini ya. Boleh nggak Pak? Untuk menu lain, Hah? ini Boleh ada nggak? ayam kluyuk, potongan ayam akan diselimuti tepung lalu digoreng hingga crispy. Barulah ayamnya dimasak bersama dengan sayur, kemudian diberi bumbu-bumbu dan kuahnya akan dikentalkan. Aduh foodies, nggak nahan banget ya ngelihatnya. Pengen langsung icip. Oke, sekarang kita beralih ke ifumi. Keunikannya nih, mie akan digoreng dulu seperti ini sampai garing krenyes-krenyes foodies. Setelah itu akan disiram dengan sayur mirip dengan capcay. Jangan lupa nih kuahnya dikentalkan ya foodies, lalu ditaruh deh tuh di atas mie yang sudah digoreng tadi. Dan inilah menu yang akan kita icip-icip. Yummy banget gak sih? Kita icip ifuminya dulu kali ya. Mau nggak? Tekstur dari sayurnya itu masih berasa banget. Kedengeran kan? Karena masaknya juga mereka nggak terlalu lama foodies. Ini enak sih. Gue lihat nih. Mie-nya itu dia nggak keras. Warnanya udah kecoklatan gini ya. Enak bener. Kalau yang masak chef asli itu emang beda banget ya foodies. Well, kita lanjut ya ke menu yang tadi ada yang ikutan masak nih. Yakni sapo tahu foodies. Dari warnanya sih udah meyakinkan banget ya. Tapi kalau rasa gimana nih? Kacau ini.
Nggak heran kalau sapo tahunya jadi salah satu menu andalan di Chinese food Mamo ini. Wih deh. Top. Dan top. Terus dagingnya juga nggak pelit Foodies. Tuh. Ini dagingnya, ada baksonya. Ini nggak pelit sama sekali tuh. Aduh, rasa gurihnya itu lo langsung berasa di mulut gak sih? Apalagi di sini potongan ayamnya full of daging, gak ada kulit ataupun lemak. Mantap. Masih ada satu lagi nih yang harus kita cobain, ayam kluyuknya. Di negeri Tiongkok, ayam ini didominasi dengan rasa asam manis gurih. Nah, kalau yang ini gimana ya? Permainan tekstur dalam mulut nih. Krenyes-krenyesnya tuh dapat dari wortel sama timunnya ini. Terus ada juga dari kembang kolnya, tapi pas juicy-nya itu bagian dari ayamnya. Kalau rasanya begini sih, walaupun kaki lima, boleh banget nih diadu dengan Chinese food yang ada di resto-resto. Dan untuk harganya receh banget Foodies, dimulai dari 15.000 aja. Ay, goks nggak tuh? Buat kalian yang penasaran langsung aja ya, samperin gerobaknya Mas Mamo Foodies. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Ini dia nih baru yang namanya makan receh. Biar menu receh, tapi rasanya gak recehan dong. Aduh, kayaknya ada yang nggak bisa ngeliat tempat kece dikit nih Foodies. Nemu yang kekinian, langsung pose deh tuh. Cekrek, upload deh ke medsos. Biar eksis dan ngehits gitu ya kan. Tapi ada apa nih? Gayanya kok kayak Cici cantik dari kota Shanghai sih? Hai Foodies, udah tahu dong kalau misalkan udah foto-foto pakai baju yang spesial ini mau ngajakin kalian makan di mana? Ayo tebak. Mau ke Shanghai? Mau ke China? Bukan. Atau lihat ada box telepon jangan-jangan mau ke London? Bukan juga. Tapi hari ini udah pasti kita mau coba makanan yang enak banget, super legend ini dari negeri tirai bambu. Yuk, kita sana. Usut punya usut, ternyata ada yang mau nostalgia nih Foodies. Kalian yang biasa warawiri di sekitaran Ben Hill mungkin pernah ketemu kayaknya sama tempat makan yang satu ini. Tapi aslinya bubur ayam Monas sudah ada sejak 1978. Dulu mangkalnya di Taman Ria Monas Foodies. So, udah tahu kan kenapa nama belakangnya ada embel-embel Monasnya? Mumpung hari ini lagi kosong dan udah nggak makan dari tadi malam, aku mau pesan yang spesial dari sini. Mas, boleh dong yang spesial satu ya? Menurut sejarah, bubur nasi sudah ada dari tahun 1000 sebelum Masehi di masa Kaisar Qi. Pada masanya, makanan ini juga berhasil membantu mengatasi paceklik. Nah, kemudian hari ini makanan ini menyebar ke wilayah Asia lainnya dan kemudian menjadi kuliner yang lazim ditemui di berbagai pelosok Indonesia. Oh, kita aduk dulu. Ini udah matang ya Mas ya? Iya, sudah. Sudah matang dan kita lihat nih tekstur dari buburnya yang lebih encer ya. Jadi kalau bubur Cina gitu ya, makanan Tiongkok kayak gitu, Chinese food pasti dia buburnya lebih ringan teksturnya. Jadi nggak enak kalau misalkan kita makan dalam kondisi nggak terlalu hangat ya. Sebelum itu Mbak, dikasih minyak wijen dulu. Oh, dikasih minyak wijen Iya, dulu. benar. Waduh, untung ada Mas Rizky nih ya bantuin. Iya, minyak wijen. Oke, kita kasih minyak wijen. Lada. Mhm. Lada buat penyedap Mbak. Oke. Oke. Jadi masukin bumbunya dulu ya, biar ada rasa gitu. Nah, kalau topping bawang goreng, semua pasti setuju ya, bakal bikin gurih dari rasa makanan. Kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada yang satu ini. Next, apalagi? Soun goreng. Soun goreng ini spesial ya, makan bubur ayam ada soun gorengnya, tuh bentuknya seperti snack ringan, makanan ringan, jadi bisa lebih crispy dimakan ya. Oke, berikutnya Ini ada caipo Mbak, lobak manis. Chaiho, ada lobak manis. Jadi di rasanya kayak gimana, manis? Manis dan campur gurih Mbak nanti. Manis dan juga gurih. Jadi dia wanginya agak menyengat ya. Namanya juga bubur ayam, pasti ada daging ayamnya dong. Tapi daging ayam di sini no kaleng-kaleng Foodies. Daging ayam dicincang dan dimasak beda nih dengan bubur ayam yang biasanya cuma ayam suwir aja. Oh ya, cakwe dan seledenya jangan lupa dong. This is the best partnya nih. Terakhir baru deh tuh tambahin topping istimewa sesuai selera.
ada ati kuah kecap, ampla, jamur hiyoko, sampai telur pitan. Tapi kalau Dita yang notabene pelanggan setia bubur ayam Monas sih, dari dulu sukanya yang ini nih Foodies. Nextnya, aku tuh paling suka dari dulu makan bubur ayam Monas itu pakai telur 3/4 mateng ya. Oke, langsung aja. Bisa nggak dibuka telurnya deh? Oke, langsung. Wow, itu dia telurnya. Dan satu yang spesial, ada telur pitan juga di sini. Nih, ya telur pitan ini salah satu menu dari Tiongkok juga, dari China. Jadi dia dimasak sampai telurnya itu bentuknya kayak jelly nih. Voila, akhirnya bubur ayam Monasnya udah siap santap. Ini dia bubur ayam Monas Nyonya Cirebon ala Dita. Cus Dita, nggak pakai lama ya, ceritain dong kenapa bubur ini jadi salah satu makanan langganan kamu sih. Seenak apa sih rasanya? Jadi kepo deh. Udah gurih banget. Tanpa toppingnya pun. Super enak banget. Jangan sampai nggak pesen telur 3/4 matangnya. Karena tekstur itu lembut banget sampai nggak kerasa sama sekali tekstur telurnya. Tapi ada manis-manisnya, jadi bikin bubur ini semakin enak banget. Pasti anak-anak banyak yang suka. Nah, tadi banyak topping yang jarang Foodies temui di bubur ayam biasa ya, yakni jamur hiyoko. Ngomong-ngomong, kalau Foodies bingung nih, jamur hiyoko itu sama dengan jamur shiitake, atau ada juga yang menyebutnya jamur hitam Cina. Kalau dimasak kuah kecap, kayak apa sih rasanya? Ini aku belum pernah nyobain nih, jadi dia pakai jamur hiyokonya. Jadi buburnya cair, ada topping crispy-nya, ada cakwenya juga, ditambah sama tekstur jamur yang kenyal. Jadi kita punya banyak sensasinya nih makan dari semangkok buburnya. Tadi kan jamurnya itu direbus pakai kecap manis gitu, jadi rasanya ada manis-manisnya gitu. Oh iya, kalau biasanya di bubur ayam nih Foodies sering ketemu sate-satean kayak sate ati, ampela, atau usus. Nah di sini atinya utuh loh. Wah puas banget sih ini porsinya. Enak banget Foodies. Best banget. Karena kalau biasanya hati itu pahit, tapi yang ini hatinya manis dan empuk banget. Satu lagi nih topping spesial yang resepnya asli dari negerinya Panda, yakni telur pitan. Telur ini sering juga disebut sebagai telur legend karena resepnya sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Ada juga yang menyebutnya telur seabad. Tapi jangan salah sangka nih, proses pembuatannya nggak selama itu kok. Telur bebek hanya perlu direbus dengan bubuk teh, lalu diperam selama beberapa minggu aja. Telur diperam dalam campuran pasta yang terbuat dari sekam padi, kapur tohor, garam, abu, dan tanah liat. Kesan warnanya jadi gelap pekat gitu ya Foodies. Kayak jelly ya. Oke, kita mau coba. Wow, lembut sekali telur pitannya. Kita campur sama buburnya, sama topping yang lain kita aduk. Enak banget. Jadi semua itu serba manis karena dari mulai jamurnya, terus juga hatinya, dan telur pitannya semua itu direbus pakai kecap manis. Jadi kuah kecap manis. Jadi endes. Nah, kayaknya Foodies ada yang bingung nih. Sebenarnya apa sih beda rasa antara telur 3/4 matang favorit Dita dengan telur legend ini? Jadi 2 telur ya untuk bubur aku ini, bisa dipilih mau telur yang 3/4 matang atau mau telur pitan. Nah, kalau misalkan tadi aku udah nyobain ya, kalau misalkan yang telur 3/4 matang itu dia teksturnya lembut banget jadi satu sama buburnya. Jadi kalau suka bubur diaduk tuh gak akan ngerasa amis telurnya sama sekali, justru rasanya manis. Kalau telur pitannya jadi teksturnya kayak jelly. Lembut banget. Yap, semakin pol lagi kalau ada kriuk-kriuk yang bikin meriah nih rasanya di mulut. Kerupuk. So, gimana Dita? Rasa yang dulu pernah ada, masihkah sama? Jadi kalau misalnya Foodies penasaran, pengen tahu gimana rasanya, kan udah pasti ini top banget rasanya, langsung aja ke daerah Ben Hill karena bisa diorder mulai pagi sampai dengan malam. Kuy diborong, cus, jangan takut kehabisan. Soalnya bubur ayam Monas buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam Foodies. Bisa banget tuh buat sarapan, atau makan siang, atau bahkan makan malam bebas deh. Makan receh,
Menu receh tapi rasanya gak recehan. Yummy.